Segala pujian bagi Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang mengasihi kita, sehingga pagi hari ini kita ada di bait Tuhan. Kita mengerti karena pengorbanan Yesus, hidup kita berharga. Oleh satu pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita puji Dia, kita muliakan Dia. Karena penebusannya itu membuat hidup kita berharga. Haleluya. Sekalipun dosamu, haleluya, merah seperti kirmisi, kan putih, haleluya, seperti salju. Haleluya. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumbar, kan putih seperti bulu domba. Haleluya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, kan putih seperti salju. Haleluya. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumbar, kan putih seperti bulu domba. Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih dan karunia-Nya. Sebab di dalam Yesus, haleluya, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih dan karunia-Nya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, kan putih, amin, seperti salju. Haleluya. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumbar, kan putih, haleluya, seperti bulu domba. Haleluya. Sebab di dalam
sebab di dalam Yesus, haleluya. Sebab di dalam Yesus dan oleh darah kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, haleluya, menurut kekayaan kasih dan karunia, haleluya, haleluya. Sebab di dalam Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, ya, haleluya, amin, 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 amin. Kekayaan kasih dan karunia, Sebab di dalam Yesus, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih dan karunia-Nya, menurut kekayaan kasih dan karunia, haleluya, haleluya, haleluya. menurut kekayaan Kasih dan karunia-Nya, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengampunan dosa kami di dalam darah-Mu, haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. 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 Kita dengar hormat si Senbang pimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji bagi kebesaran nama Bapa yang agung. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Engkaulah Raja, Juru Selamat kami, penebus jiwa kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami. Ada masalah dalam kehidupan kami, Engkau selesaikan dengan kuasa darah-Mu. Karena Engkaulah penebus kami. Tuhan, kami semua umat ketebus-Mu datang merendahkan diri, beribadah kepadamu Tuhan. Marilah Engkau hadir di tempat ini. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Amin. Hari ini menjadi hari sukacita Amin. bagi kami Haleluya. semua. Haleluya. Kami akan bergirang-girang, bersorak-sorai, memuji Amin. dan membesarkan nama-Mu. Terlebih dahulu Tuhan, kami mohon ampun kepadamu atas dosa dan kesalahan kami. Seringkali hidup kami merasa dibenarkan karena keberadaan kami, karena kelebihan kami. Tetapi semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan tanpa campur tangan Roh Kudus. Kami semua adalah anak-anak Tuhan yang terbuang. Tetapi karena penebusan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena penebusan-Mu di kayu salib, kita semua umat pilihan-Mu dilayakkan dan dikuduskan Amin. dengan Amin. kuasa darah-Mu. Amin. Hari ini Tuhan, kami kembali akan beribadah kepadamu, memuji, membesarkan nama-Mu yang terutama, meninggikan nama-Mu. Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu. Amin. Di dalam hati kami hanya ada Engkau Tuhan. Amin. Amin. Di dalam hidup kami hanya Engkau. Bertahtalah dalam kehidupan kami. Kita semua yang hadir, mohon kiranya Engkau menjamah hati kami yang paling dalam. Sucikan, kuduskan Amin. pikiran dan angan-angan kami. Bila kami mau beribadah kepadamu, biarlah Engkau sendiri yang menguasai hati pikiran kami. Kita semua yang hadir memperoleh damai sejahtera di dalam pengurapan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Berkati kami semua yang hadir pagi hari ini, Amin. terutama pemimpin pujian, Haleluya. Saudara Sugeng, juga Ibu Gembala kami yang terkasih, Amin. yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga Tuhan, kami akan memperoleh tubuh dan darah-Mu. Sucikan, layakkan kami untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Allah Amin. yang agung. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kedatangan kita pagi hari ini ditunggu Bapak Ibu. Siapa yang tunggu? Tuhan Yesus. Karena kita datang akan memberikan pujian yang terbaik. Kita datang dengan sorak-sorai karena kebaikan Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Amin. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja
berkuasa, kemuliaan hanya bagi-Nya. Ku memberi korban syukur padanya setiap hari. Amin, haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak dan berlari di hadapannya. Umatnya mari berdiri Bapak Ibu, kita nyanyikan dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Haleluya. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin, amin, haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapannya. Haleluya, haleluya, amin. Ku mau beri korban syukur padanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak dan menyanyi di hadapannya. Oh, sekali lagi ku mau, haleluya. Ku mau beri korban syukur padanya. Amin, amin, terima kasih Tuhan. Haleluya, berikan yang terbaik buat Yesus. Haleluya. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan benar amin, di hadapannya. Oh, haleluya. Ku mau beri, haleluya. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidup. Haleluya. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Kita semua bersuka. Haleluya. Kita semua bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya. Kita harus bersorak-sorak buat Tuhan, karena Dia baik. Dia baik buat kita. Sorak-soraklah bagi Tuhan dari seluruh bumi, karena Dia layak dipuji. Haleluya. Sorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Sorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan nyatakanlah di hadapannya dengan
Costa. Nyatakanlah di hadapannya dengan sorak. Jemaat saja. Amin. Puji Tuhan. Nyatakanlah, haleluya. Nyatakanlah di hadapan dengan sorak-sorak. Nyatakanlah di hadapannya dengan sorak-sorak. Dengan sorak-sorak. Dengan sorak-sorak. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji Kau, ku puji Kau Tuhan. Haleluya. Hatiku bersyukur. Amin. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Ku puji Kau Tuhan. Ku puji Kau Tuhan. Amin, 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 amin. Hatiku bersyukur. Haleluya. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji, haleluya. Ku puji Kau Tuhan. Amin, amin. Hatiku bersyukur. Terima kasih. Ku tinggi
kita. Puji Kau Haleluya, ya Masih, ya lama ya. Haleluya, 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 Allah Masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya lama, ya lama, ya. Ya lama, ya lama, ya. Yesus, Yesus, Yesus. Singer nyanyikan lagu ini. Puji Kau Tuhan. Jemaat Tuhan menyembah. Sembah Dia. Dia baik buat kita. Dia baik buat kita, Bapak Ibu. Sembah Dia, sembah Dia. Dialah Mesir. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Dialah Mesir. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku puji Kau Tuhan. Angkat tangan kita Bapak Ibu. Ku puji Kau Tuhan. Kita bersyukur kepada Yesus yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kita dengar hormat nanti Ibu Wiwi Pamungkas akan pimpin kita dalam doa. Ku puji Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin, amin. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami memuji Amin, nama-Mu amin. Tuhan. Haleluya, Amin. haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Hati kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat dalam Amin. hidup kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Yesus. Pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Amin, amin. Kalau kami boleh ada di tempat ini, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan dalam hidup kasih. kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu di kayu salib buat kami. Kami Tuhan mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ya lama kasih, ya lama kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Selayaknya Tuhan hidup kami ini kami bawa kepadamu Tuhan. Untuk kami persembahkan kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh memuji Engkau, menyembah-Mu di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami siapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kuduskan hidup kami, agar kami layak menerima firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang memuji Engkau pada hari ini Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu, Engkau yang memberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami menyiapkan hati kami yang paling baik untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu boleh Engkau sampaikan Tuhan melewati hamba-Mu Tuhan. Kami siap Engkau bentuk Tuhan. Kami siap Engkau tegur Tuhan. Agar hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bertemu dan beribadah bersama-sama. Kasih dan kemurahan Tuhan kiranya ada bersama-sama dengan kita semua. Kita mengingat pengorbanan Tuhan dan sungguh mulia kita dapat kembali meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Setiap kali kita ada di hadirat-Nya, kita mengingat kasih dan kemurahan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan dan hadir bersama-sama di tempat ini ataupun yang ada di rumah, dapat berdoa bersama-sama. Saat ku masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang
kuasa darah-Mu, kami dijadikan baru di dalam Engkau. Biarlah kiranya kekudusan-Mu terus ada di dalam kehidupan kami, setiap umat-umat-Mu. Hari ini kami bersyukur bersama keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu, untuk kasih-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Hari ini kami berdoa, bawa mereka untuk terus dibaharui setiap hari di dalam Engkau, menjadi ciptaan yang dibaharui di dalam Tuhan, sehingga hidup mereka adalah hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah mereka dengan kesehatan, kekuatan, berkati apa yang dikerjakan oleh hidup mereka, supaya dengan kemurahan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, mereka boleh mengalami keberhasilan, dan segala yang mereka dapat nikmati dapat dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, menyerahkan mereka semua untuk menjadi umat-umat yang dikuduskan, mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita dapat kembali menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama juga menikmati perjamuan yang kudus, dan saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Nah, hari ini saya rindu kita akan belajar bersama-sama ya. Kita selama beberapa waktu ini belajar tentang perjalanan bangsa Israel, ya, bagaimana mereka dibebaskan keluar dari Mesir dan dituntun untuk masuk ke negeri Kanaan, ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Saya berharap kita masih mengingat bagaimana perjalanan-perjalanan mereka ya selama di persinggahan-persinggahan, dan kita belajar banyak tentang apa yang kita bisa pelajari dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya juga ingin kita belajar sampai nanti kita akan belajar di Hakim-Hakim ya. Ada banyak hal yang kita bisa jadikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel dibebaskan keluar dari Mesir, dituntun untuk masuk ke Kanaan. Begitu pula kita dibebaskan dari dosa. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Mesir itu gambaran dunia. Dan kita dituntun untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Saya percaya kita masih mengingat Yohanes 3 ayat 16. Ya, satu ayat yang sangat luar biasa menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjelaskan karya penebusan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita, kita dibebaskan, dilepaskan, ditebus dari dosa, dituntun, diberkati untuk memperoleh janji hidup yang kekal. Itu sebabnya hari ini kita datang bersama-sama untuk meninggikan Dia. Pemimpin pujian sudah mengajak kita, tinggikan Dia, Dia yang sudah menghapuskan dosa kita. Merah seperti kermisi, menjadi putih seperti salju. Gambaran bagaimana kita dibebaskan dari dosa kita. Itu sebabnya setiap kali kita ada di rumah Tuhan, hati kita meluap dengan sukacita, meluap dengan ucapan syukur. Karena di dalam Dia kita masuk punya janji hidup yang kekal. Benar kita masih ada dalam dunia ini, tapi kita sudah memiliki janji hidup yang kekal. Tapi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Ada beberapa hal yang penting yang Allah berikan menjadi perintah kepada bangsa Israel ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Perintahnya adalah sangat jelas, hidup terpisah. Saya tidak akan bacakan, Ulangan 7:1-6 menjelaskan bagaimana daftar yang saya tuliskan di atas. Mereka harus memiliki semua tanah di Kanaan,
Benar mereka dibawa masuk ke sana, mengajak berperang, ya seperti kita dalam dunia ini tetap harus berjuang, tapi firman Allah mengajak mereka memberikan perintah, mereka harus memiliki tanah yang ada di Kanaan. Perhatikan, menumpas semua penduduk yang ada di Kanaan. Mereka tidak boleh membuat perjanjian damai dengan mereka. Mereka tidak boleh memberi orang-orang di Kanaan belas kasihan. Mereka tidak boleh menikah dengan orang-orang yang ada di Kanaan. Mengapa ini diberikan? Karena Tuhan sungguh ingin bangsa Israel mengerti. Mereka itu sudah dikhususkan, dibebaskan dari Mesir. Mereka jadi umat kesayangan, umat miliknya Tuhan, umat yang khusus, umat yang istimewa. Perintahnya sangat jelas, Bapak Ibu bisa baca itu di Ulangan 7 ayat 1 sampai 6. Hari ini saya ingin kita melihat bagaimana perintah yang sama juga ada dalam kehidupan kita. Waktu kita sudah dibebaskan dari dosa, kita punya janji hidup yang kekal. Perintah Tuhan juga ada bagi kita. Kita harus hidup terpisah. Kita ada di dalam dunia ini, tetapi Tuhan ingin kita jadi umat kepunyaannya, yang cara hidup kita, gaya hidup kita beda dengan dunia ini. Itu yang Tuhan inginkan. Titus 2 ayat 14, mari kita baca bersama-sama. Kitab Titus pasal 2 ayat 14. Saya akan membacakan. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 11 dikatakan ada kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Saya langsung baca ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu, setiap kali kita ada di rumah Tuhan, kita menikmati tubuh dan darah Yesus. Kita makan roti, minum anggur. Ingat, kita dibebaskan. Kita punya janji yang kekal. Kita kepunyaan Allah. Kita dikuduskan bagi Allah. Umat yang istimewa. Itu sebabnya Tuhan ingin kita pun menjadi umat yang tingkah lakunya, yang perilakunya menunjukkan siapa Bapa kita. Perjamuan kudus seringkali dinamakan sakramen. Sakramen itu artinya kita diikat jadi satu. Waktu kita terima tubuh dan darah Yesus, kita diikat jadi satu dengan Tuhan. Sehingga kasih Tuhan, kekudusan Tuhan jadi bagian dalam hidup kita. Minggu yang lalu kita belajar, Ibu Pendeta Atik dalam ibadah yang kedua mengatakan, jangan hidup di masa lalu. Masa lalu kita mungkin ada banyak hal yang jahat, ada banyak dosa, ada banyak kesalahan. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata kita jadi umat kepunyaan Allah, dikuduskan untuk berbuat yang baik. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 juga memberikan kita catatan yang sama. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita ingat kembali ada perintah Tuhan. Kalau kita sudah dibebaskan, kita sudah mengalami penebusan Tuhan, hidup kita bukan milik kita sendiri.
Tubuh kita ini baitnya Tuhan. Kalau hari ini kita di rumah Tuhan, kita nyanyi, kita memuliakan Tuhan dengan mulut kita. Kalau kita keluar dari gereja ini, ingat, waktu kita berjalan ke rumah, tubuhku itu rumah Tuhan. Waktu nanti Anda kembali ke tempat usaha, tubuhmu rumah Tuhan. Waktu engkau ada di kantor, tubuhmu rumah Tuhan. Dan seharusnya dari rumah Tuhan, sama seperti di tempat ini, mulut kita memuji Tuhan, kita agungkan Dia, kita bersyukur kepada Dia. Di rumah, di tempat kerja, di tempat dimanapun kita beraktivitas, apa yang kita lakukan dengan hidup kita memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan maksud, hidupnya terpisah. Beda dengan dunia ini. Gaya hidup di dunia ini tidak sama dengan gaya hidup kita. Kita sama-sama tinggal di dunia. Orang dunia pakai cara-cara yang tidak jujur di dalam usaha mereka. Anak Tuhan, tubuhmu bait Allah. Di dalamnya ada kejujuran. Waktu engkau berusaha, usaha dengan jujur. Anak Tuhan, gaya pakaian kita beda dengan dunia ini. Dari hal-hal yang sederhana, seluruhnya, ingat, tubuhmu bait Allah. Apa yang kita lakukan dengan tubuh kita harus beda dengan dunia ini. Kalau Anda lihat gaya orang di dunia hari-hari ini, sangat luar biasa. Tapi kita anak-anak Tuhan harus hidup ya terpisah. Pegang ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi kita kembali belajar. Perintah ini harus kita pegang terus. Dan kita jangan kompromi dengan kehidupan dunia. Jangan kompromi dengan kehidupan dosa. Kita kembali ke bangsa Israel. Mereka punya perintah hidup terpisah. Tapi apa kenyataannya? Mereka punya perintahnya. Tapi ternyata mereka gagal lakukan seluruh yang diperintahkan Tuhan. Karena pada kenyataannya. Mari kita kembali ke Hakim-Hakim pasal 1. Ini akan menjadi bagian kita belajar selama beberapa minggu ke depan. Setelah mereka ada di Kanaan, mereka terima tanah perjanjian. Mereka menang. Ternyata mereka tidak memegang seluruh perintah Tuhan untuk hidup terpisah. Perintah hidup terpisah dari seluruh penduduk Kanaan pada kenyataannya tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Ada satu catatan saya tidak akan baca, Bapak Ibu bisa lihat. Hakim-Hakim 1 ayat 19 sampai 34 mencatat bahwa seluruh suku-suku Israel mereka gagal untuk menumpas semua penduduk Kanaan. Kalau Bapak Ibu baca, catatannya sangat jelas. Mereka tidak menghalau bangsa itu. Mereka hidup bersama bangsa itu. Ayat-ayat ini sangat jelas. Bapak Ibu bisa baca Hakim-Hakim 1 ayat 19 sampai 34. Ada kompromi. Tidak apa-apalah. Kan tidak semua, kami sudah tumpas, enggak apa-apa. Mereka tidak menumpas semua penduduk Kanaan. Sehingga firman Allah mencatat, mereka tinggal bersama. Tidak terpisah dari mereka. Mulai terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh orang Kanaan. Biasa melihat cara-cara mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Biasa melihat mereka untuk menyembah kepada dewa-dewa. Bahkan kemudian perlahan-lahan kemudian mereka terpengaruh. Hidup mereka tidak berbeda dengan cara hidup orang Kanaan. Bapak Ibu mari lihat, hati-hati ketika kompromi dengan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Perintahnya sangat jelas, hidup terpisah. Tapi ketika kita kompromi,
Ada hal-hal yang mulai sedikit demi sedikit mempengaruhi hidup kita. Sampai di situ tidak. Hakim-hakim 3, mari kita lihat. Selain mereka tidak menumpas seluruh bangsa Israel. Hakim-hakim 3, saya ingin kita membaca ayat yang ke-6. Hakim-hakim 3 ayat yang ke-6. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Mereka bukan saja tidak menumpas semua penduduk Kanaan, tetapi kemudian menikah dengan orang Kanaan. Ada hal-hal yang dikompromikan sedikit demi sedikit. Perintah Tuhan yang pertama dikompromi, tidak apa-apa, tidak usah ditumpas semua. Menjadi terbiasa sehingga perintah yang lain pun mulai dikompromikan. Ketika ada perintah jangan menikah dengan orang-orang Kanaan, mereka kemudian kompromi dan melakukannya. Karena hidup bersama mereka mulai terpengaruh. Oh, mereka sebenarnya baik, nggak perlu khawatir dengan orang-orang Kanaan. Tidak ada alasan untuk kita tidak menikahi orang-orang Kanaan. Nanti kan mereka juga akan bisa berubah seperti kita orang-orang Israel. Tapi tanpa mereka sadari, orang Israel yang sebenarnya kemudian berubah kepada Tuhan. Dari pelajaran di Hakim-hakim ini kita bisa belajar. Ketika ada perintah Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini, tapi harus beda. Bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, boleh, karena Tuhan ingin kita jadi garam dan terang dunia. Tetapi Tuhan memberikan kita satu perintah yang jelas. Hidupmu harus beda dengan orang-orang yang ada di luar. Hidupmu harus menjadi terang, hidupmu jangan kemudian sama dengan orang-orang yang ada di luar. Ketika kita ada dalam dunia ini, jangan terlalu dekat dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita perlu berhati-hati. 1 Korintus 15 ayat 33 memberikan kita catatan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dunia ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kompromi dalam hidup di dunia ini. Kalau engkau lihat ada orang berbuat tidak jujur, jangan kemudian ikut-ikutan tidak jujur. Kita boleh mendoakan, kita boleh memohon kemurahan supaya orang itu kemudian bertobat. Tapi hati-hati dalam pergaulan-pergaulan kita. Jangan sampai kita kompromi, jaga jarak secara spiritual dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Ini yang Tuhan maksudkan supaya kita tidak kompromi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Keadaan di dalam dunia ini. Kita boleh hidup dalam dunia ini, tapi tetap harus jaga hidup kita, gaya hidup kita beda dengan orang-orang yang ada dalam dunia. Kenyataan yang lainnya ternyata orang Israel kompromi. Mereka tinggal bersama, perhatikan, awalnya tinggal bersama. Kemudian mulai menikah dengan orang-orang Kanaan. Kita turun ke ayat 7. Hakim-hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Kenyataan berikutnya, waktu orang mulai kompromi dengan hidup dalam dunia ini, kita belajar dari orang Israel. Tidak apa-apa, tidak usah menumpas semua. Tidak apa-apa, ada perintah Tuhan yang tidak saya ikuti.
Tidak apa-apa melakukan dosa ini, ini kan kecil, ini kan tidak apa-apa, ini kan tidak ada yang tahu. Kita terus-menerus hidup dalam dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dan firman Allah mencatat seperti yang kita belajar dari orang Israel. Mereka kemudian melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, beribadah kepada para Baal. Kompromi dengan dunia itu tidak langsung. Kadang-kadang kita mulai dari hal-hal yang kecil. Tapi kalau kita biarkan, itu akan menjadi semakin luas, semakin luas, semakin luas. Sehingga kita bisa menjadi seperti orang Israel, melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Melupakan Tuhan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah tidak peduli atau mengabaikan. Sebagai anak-anak Tuhan kita tahu tentang firman, tapi perhatikan, tidak mau melakukannya. Tahu apa yang Tuhan maksudkan, tahu apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan, tapi kita tidak mau melakukannya. Dan harus jujur kita lihat hari-hari ini. Banyak orang yang tahu firman, atau mungkin kita sendiri. Merenungkan ini menjadi bagian dalam perenungan saya pribadi. Tuhan, apa hal-hal yang saya tahu, saya harus lakukan, tapi kita tidak mau melakukannya. Kita tahu Tuhan ingin kita selalu datang kepada Dia dalam doa, dalam pujian, atau membaca firman Tuhan, tapi kita tidak mau lakukan. Kita tahu firman Tuhan untuk mengasihi sesama, tapi kita tidak mau lakukan. Kita tahu tentang firman Tuhan untuk kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak jujur, tapi kita tidak mau lakukan. Itu sama dengan kita kompromi dengan dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu. Hari ini kita terima tubuh dan darah Yesus. Kita bersuka cita di rumah Tuhan. Puji Tuhan, kita ingat kasih Tuhan. Justru saat kita mengingat tubuh dan darah Yesus ini, dan kita jadi satu, diikat dalam sakramen perjamuan kudus. Ingatlah hari ini, jangan kompromi dengan dosa. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, jangan kompromi lagi dengan hidup di dunia ini. Gaya hidup kita, cara hidup kita berbeda. Kalau kita tahu firman Tuhan, mari kita mau lakukan. Kalau kita dibukakan tentang sesuatu firman Tuhan, mari kita kerjakan. Karena ketika kita kompromi dengan dunia ini, yang terjadi kita akan belajar di dalam ayat yang ke-8. Ketika bangsa Israel kompromi dengan apa yang ada di tanah Kanaan. Ayat 8, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Bapak Ibu, kompromi terhadap hal-hal duniawi. Kita kompromi terhadap hal-hal yang kita tahu Tuhan tidak suka. Dan kita terus-menerus lakukan itu. Aku berlakukan seperti ini, toh gak ada apa-apa. Toh tidak ada yang tahu. Kita hidup tidak kudus, tidak apa-apa. Toh tidak terjadi apa-apa dengan saya. Hati-hati. Karena Allah tidak membiarkan umatnya terus-menerus berbuat dosa. Itu sebabnya ayat 8 tadi kita baca, murkanya bangkit terhadap bangsa Israel. Dan kadangkala Tuhan perlu mengingatkan kita. Tuhan perlu menegur kita melalui masalah mungkin, melalui kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan mungkin. Tujuannya apa? Supaya kita kembali. Tidak selalu masalah itu berarti bahwa Tuhan murka bagi kita. Bisa jadi itu ujian untuk meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi kadang-kala kita perlu kepekaan. Ketika ada masalah, ada kesulitan, ada hal-hal yang menghampiri kita, izinkan Dia menjelaskan. Jangan-jangan itu suara Tuhan untuk menegur kita kembali kepadanya. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Ada murka Tuhan yang menimpa bangsa Israel. Dan murka itu berupa serangan-serangan, berupa kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Apabila hari-hari ini ada hal-hal yang mungkin sulit kita hadapi, ada tantangan-tantangan, kalau itu ujian untuk meningkatkan iman kita, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau itu berupa teguran Tuhan, mari terbuka kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau menegur aku, mengingatkan aku. Tujuannya supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Ayat 8a, saya ingin kita teruskan membaca bagaimana murka Tuhan itu nampak kepada bangsa Israel. Sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Sampai di situ. Ayat 8a menuliskan kepada kita, ia menjual mereka. Menarik sekali untuk melihat hukumannya, mereka dijual kepada Kusyan Rishyataim, seorang raja Mesopotamia. Kusyan Rishyataim itu punya arti kejahatan yang ganda. Artinya secara rohani kita dapat belajar, kalau kita tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita memilih kompromi terus-menerus dalam dosa, murka Allah itu dapat tiba kepada kita dan ia menjual kita. Artinya kita diserahkan kepada keinginan dosa kita. Kita diikat oleh keinginan dosa kita. Sehingga menjadi kejahatan yang ganda. Banyak orang-orang yang terus-menerus tidak setia kepada Tuhan. Coba cari pertolongan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan taruh dia terikat kepada kuasa kegelapan. Kita perlu sangat berhati-hati. Galatia 6 ayat 7 sampai 8 berkata, apa yang kita tabur itu dapat kita tuai. Kalau kita terus-menerus tabur kejahatan, kompromi dengan dunia ini, yang kita tuai bisa berlipat kali ganda. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan dalam hidupnya. Dia menuai akibatnya. Anak-anaknya pun menuai akibatnya. Kejahatan-kejahatan yang ganda. Kita perlu hati-hati. Sampai di situ tidak. Kita terus tetap di ayat 8. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Mereka bukan hanya dijual, terikat kepada dosa, mereka ingin terus-menerus melakukan dosa. Kepingin lepas sudah nggak bisa. Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang-orang semacam ini? Terikat pada kecanduan pornografi, sudah mau lepas nggak bisa. Diserahkan, dijual kepada keinginan dosa. Dosa membuat orang melakukan lebih jauh daripada yang dia inginkan. Dosa membuat orang terikat lebih lama daripada yang kita inginkan. Dan membayar lebih banyak daripada yang kita inginkan. Saya percaya peringatan ini diberikan supaya kita belajar dari bangsa Israel. Mereka takluk 8 tahun lamanya, menderita, dijual dengan kejahatan ganda dari Raja Kusyan Rishyataim. Jangan sampai kita menderita di dalam dosa, takluk di dalam dosa. Dan kita harus membayar begitu lama. Kita tidak punya kekuatan untuk membebaskan diri. Kepingin berdoa tapi gak bisa lagi. Aku kepingin baca firman tapi kok gak bisa. Aku kepingin ikut kehendak Tuhan tapi kok gak bisa. Keinginannya hanya melakukan yang tidak baik, tidak baik, tidak baik. Kita seperti dijual, takluk kepada dosa.
Hari ini ada satu peringatan yang sangat jelas kepada kita. Kalau kita terima tubuh dan darah Yesus, ingat, kita diikat jadi satu dengan Dia. Jangan kompromi dengan dunia ini. Ayat 9a, kita dapat belajar dari bangsa Israel. Setelah 8 tahun, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Bersyukur dari hakim-hakim ini kita dapat belajar. Di dalam penderitaan mereka, 8 tahun takluk di dalam kejahatan yang ganda, mereka bertobat. Mereka ingat ada kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka berseru kepada Tuhan dan perhatikan, Tuhan mendengar. Setiap kali kita jauh dari Tuhan, Dia datang kepada kita untuk terus membawa kita kembali. Kadang-kadang dengan kemarahannya, tapi bukan untuk menyakiti, tapi Dia untuk membawa kita kembali supaya kita tidak dihukum. Dan kita bersyukur, kita belajar dari orang Israel. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar mereka dan memberikan mereka pertolongan melalui seorang hakim yang bernama Otniel. Garis besar yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu, mereka kemudian mengalami pertolongan melalui seorang hakim namanya Otniel. Bagaimana pertolongannya? Kita akan belajar di minggu yang akan datang bagaimana Tuhan memakai hakim Otniel untuk menolong bangsa Israel kembali mengalami kemurahan Tuhan. Tapi hari ini, di tengah kita menikmati tubuh dan darah Yesus, ya, mari kita ingat bersama, Dia sudah memberikan darahnya untuk kita. Dan Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Ayat terakhir 2 Petrus 3 ayat 9, saya ingin kita bacakan. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Kalau dari setiap penjelasan-penjelasan, bagian-bagian yang mereka sudah lakukan, kemudian kita memeriksa diri kita. Kita ada sebagai orang-orang yang telah hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Puji Tuhan. Teruslah hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tetapi apabila ada di tempat ini, siapapun Bapak Ibu yang duduk di tempat ini atau dengar firman Tuhan ini, dan engkau sedang hidup di dalam dosa, sedang kompromi dengan dosa, yang orang lain mungkin tidak tahu, ada dalam pikiranmu, ada dalam perbuatanmu, firman Tuhan berkata, bertobat, kembali kepada Tuhan. Hari ini ada tubuh dan darah Yesus. Terima tubuh dan darah Yesus. Aku diikat dengan Tuhan. Tubuhku ini baik Tuhan, sehingga apa yang ada di dalam tubuhku ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan ada di dalamku, darahnya menebusku, sehingga apa yang aku lakukan adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini terima tubuh dan darah Yesus dengan satu tekad di dalam hati. Aku tidak akan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Kompromi artinya kita setuju, kita lakukan, kita bermain-main dengan dosa. Hari ini terima darah, tubuh dan darah Yesus dengan penuh ucapan syukur. Dan taruh tekad, aku tidak mau kompromi dengan dunia ini. Aku sudah ditebus dari semua hidup yang sia-sia. Dan aku tidak mau lakukan hal-hal yang sia-sia. Tapi aku ingin hidup ini adalah hidup yang diletakkan di mezbah Tuhan. Kalau mau jadi persembahan, Tuhan ingin persembahan itu kudus, tidak bercacat. Bukan dengan kekuatan kita, tapi minta Roh Kudus menolong kita untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu engkau bekerja, engkau tidak kompromi dengan kejahatan dunia ini. Waktu engkau berusaha dengan sesuai kehendak Tuhan. Waktu kita berlaku di apapun juga dalam hidup ini, semuanya sesuai dengan
kehendak Tuhan. Kata-kata kita adalah kata-kata yang menjadi berkat. Karakter kita adalah karakter yang menjadi berkat. Jangan kompromi dengan dunia ini. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan yang kudus. Kita menyanyikan pujian, bukan dengan barang fana. Saya mengundang para pelayan-pelayan untuk dapat datang ke depan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Buat komitmenmu kepada Tuhan. Aku tinggalkan cara hidupmu yang sia-sia. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Ini hidup kami, hidup ini. Tuhan tolong kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan. Bapak Pendeta Muda Jerry Marende akan berdoa untuk firman untuk menikmati perjamuan yang kudus. Menghadapkan hidup kita, menyerahkan hidup kita di mezbahnya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti.
taruh sepenuhnya, serahkan seutuhnya di hadapan-Mu Tuhan. Amin, amin. Yang Kau jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami taruh hidup kami ini di mezbah-Mu yang kudus. Hidup kami yang tidak benar, sebab kami yakin ketika kami datang kepadamu, di sana kami akan melihat kekudusan dan kesucian Tuhan yang akan menjadikan kami umat-umat-Mu yang benar dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau tahu keberadaan kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Semuanya terbuka. Haleluya, haleluya. Dan kami yakin Engkau mengasihi kami. Engkau tidak inginkan kami terus hidup seperti orang-orang yang ada di dunia ini, tetapi Engkau inginkan kami hidup sesuai dengan perintah dan firman-Mu. Melalui firman yang sudah kami dengar, ini menjadi komitmen kami Tuhan. Kami tidak akan kompromi dengan dunia ini. Amin, amin. Tetapi kami mau bersepakat dan terikat dengan perintah firman-Mu Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus-Mu ini, tubuh dan darah-Mu, Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Itu yang akan memampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, orang akan melihat bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Kami dapat menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang dan garam. Berkati kebenaran firman-Mu, Roh Kudus meteraikan. Roh Kudus sekali lagi meteraikan dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar akan mengambil sikap tidak kompromi dengan dunia ini. Tetapi kami akan sepakat dengan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkannya. Berkati kami semua pelayan-pelayan yang akan melayani perjamuan kudus, kelayakan kesucian dari Tuhan menjadi bagian kami. Amin. Berkati kami umat-umat-Mu yang bersekutu, yang akan makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sehingga kami akan memperoleh berkat, bukan memperoleh kutuk dari Tuhan. Terima kasih, segala puji bagi nama-Mu. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita mempersiapkan diri kita untuk perjamuan yang kudus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu
ada bukti kasih Tuhan. Hargai, ucapkan syukur. Haleluya. Kau selamatkanku. Miliki satu komitmen. Hidup menyenangkanmu. Ada buku dari atas. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Tercurah untuk menebus hidupku. Apabila ada Bapak Ibu yang belum dilayani, dapat mengangkat tangan untuk kami layani. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Bapak Ibu dapat mempersiapkan. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mari pegang roti dan anggur dengan ucapan syukur bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Ucapkan syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah yang mahal yang tercurah untuk menebus kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang dapat ada di setiap tangan-tangan kami. Engkau menebus kami dari segala dosa, menebus kami dari hidup yang sia-sia. Tuhan, ini doa kami. Pakai setiap kehidupan kami untuk hidup yang dapat kudus di hadapan-Mu, dipersembahkan bagi-Mu, tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan dunia ini, sehingga Engkau dapati kami jadi umat-umat yang layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami akan terima roti dan anggur ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kami.
kami ada di dalam Engkau. Engkau memberi kami kekuatan yang baru untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Pegang roti di tangan kananmu dengan penuh ucapan syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat anggur dengan penuh ucapan syukur di tangan kanan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk darah-Mu yang menebus setiap kehidupan kami Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, darah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terlalu mahal Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk darah yang mahal tercurah bagi hidup kami. Sungguh kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu dengan kebenaran kami sendiri. Terima kasih Engkau membenarkan hidup kami dan Engkau menginginkan kami hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Karena itu kami berdoa, ini hidup kami yang untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Biarlah Engkau akan menolong kami Tuhan untuk jadi umat-umat Tuhan yang hidup di dalam kebenaran-Mu.
Bukan kebenaran dunia ini, bukan kebenaran diri pribadi kami, tapi kebenaran-kebenaran-Mu ada di dalam kami. Dari pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, dimanapun kami berada, kuduskanlah kami Tuhan, untuk jadi umat-umat yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kami rindu Tuhan jadi umat yang menyenangkan hati, yang kudus di hadapan Engkau. Engkau yang tahu keberadaan kami. Kalau hari-hari ini kami sudah hidup sesuai dengan firman-Mu, Tuhan teguhkan supaya terus tetap setia di hadapan Engkau. Tapi kalau ada yang jauh, yang mulai kompromi dengan dosa, kami mohon di kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka dapat kembali bertobat dan melakukan kehendak-Mu, supaya kami didapati Tuhan jadi umat-umat yang siap, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang kami terima hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu yang sudah beribadah, yang sudah memuji Engkau. Biarlah sukacita dari Tuhan memenuhi kehidupan kami. Bapa, kami berdoa sertai dalam seluruh kegiatan kami, kehidupan kami. Kami dapat terus mengingat tubuh kami adalah bait Allah. Kami menjaganya, kami melakukan segala sesuatu dengan penuh hormat. Terima kasih Bapa, berkati dalam seluruh pekerjaan rumah tangga. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Yang ada dalam keadaan sakit, kami bersepakat berseru memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, ada kekuatan baru. Yang sedang membutuhkan jalan keluar, di dalam nama Tuhan Yesus ada hikmat, ada kekuatan untuk beroleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima berkat-Mu bersama-sama dengan sukacita. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya, dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Datang pada